bin Sami waktu apa desain adinda dari Bahar bin Sami. Kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa du'a khususan bil fathil mubin li sayyidina al-imam imamuna al-akbar al-habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab wa alihi al-mutahhar wa kadzalika aidan li sayyidina al-imam al-habib Zil Minbar Muhammad Bahar. Yang pertama-tama yang saya cintai dan yang saya muliakan, wabil khusus kepada sahibul bait Al-Ustaz Ali Muhammad, dan juga kepada guru kita semua yang telah jauh-jauh datang ke sini, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Attas. Beliau adalah mantu daripada Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah menangkan perjuangannya, Allah luruskan, Allah mudahkan segala macam urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Begitu pula yang saya cintai dan yang saya muliakan, Al-Habib Bashim Al-Habsyi dan juga Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, juga kepada seluruh para habaib, para asatid, para hadirin, hadirat, pemuda-pemudi umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya saya di sini bersama dengan Al-Habib Muhammad Al-Attas, begitu juga Al-Habib Bashim Al-Habsyi dan juga Habib Abdurrahman As-Saggaf. Kita datang ke sini membawa amanah, membawa wasiat daripada guru kita Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumait. Begitu cintanya beliau kepada masyarakat pemuda-pemudi Madura, begitu besar kasih sayang beliau, sehingga yang pertama kali beliau wasiatkan adalah teruskan perjuangan di tanah Madura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka oleh karena itu saya menyampaikan beberapa wasiat yang beliau sampaikan kepada saya, yang dimana beliau katakan, jikalau nanti saya dipenjara, jikalau nanti saya dibunuh, maka ketika saya dipenjara, saya dibunuh, jangan kalian jadikan itu sebagai air yang mematikan semangat juang kalian, akan tetapi kalian jadikan itu sebagai api yang semakin membara, melebarkan daripada semangat untuk memperjuang syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang kedua daripada Al-Habib Muhammad Bahar, beliau berkata kepada kita setelah beliau ditahan, setelah beliau ditangkap, beliau berkata bahwasanya, wahai kalian para musuh-musuh Islam, wahai kalian para musuh-musuh agama, ketika kalian mengepung saya, bukanlah saya yang berada di tengah-tengah kalian, tetapi kalian yang berada di tengah-tengah saya, kata Habib Bahar. Jikalau nanti satu orang Bahar ditangkap, maka akan lahir 1 juta orang Bahar yang siap menegakkan keadilan di Indonesia. Siapa 1 juta orang Bahar tersebut? 1 juta orang Bahar tersebut adalah kalian umat Islam. 1 juta orang Bahar tersebut yang beliau masuk adalah kalian para pemuda-pemudi Islam yang siap menyampaikan kebenaran, yang siap melawan kezaliman, yang siap melawan ketidakadilan. Itu yang beliau masuk, saudara-saudara.
Maka oleh karena itu siap berjuang di agama Allah, siap membela Habib Bahar bin Sumit, siap melanjutkan dakwah beliau. Takbir. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait ditangkapnya Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumit, sebenarnya ada banyak sekali kejanggalan, ada banyak sekali kejanggalan yang dimana bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan, yang dimana bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Indonesia. Yang pertama, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Habib Bahar ditangkap, tidak ada pelapor yang jelas identitasnya. Seakan-akan beliau dilaporkan itu atas laporan fiktif, tidak ada yang melapor karena nggak ada identitas pelapor. Maka oleh karena itu seharusnya polisi nggak boleh ujuk-ujuk nangkap, itu tidak boleh. Kenapa? Karena pelapornya belum jelas, pelapornya belum diketahui identitasnya. Jangan-jangan ini pelaporan yang tidak nyata, jangan-jangan ini pelaporan yang fiktif, yang tidak ada, yang tidak nyata. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kemudian ditangkapnya Habib Bahar, sebenarnya kasus beliau itu yang beliau dipanggil itu kasus tudung. Itu kasus tudung. Setelah beliau ditanya dengan 24 pertanyaan, beliau jawab semuanya. Beliau menangkan, tidak ada satupun kesalahan di dalam ucapan-ucapan beliau. Akan tetapi mereka mulai kepanasan, saudara-saudara. Akhirnya mereka alihkan daripada kasus dudung, mereka alihkan ke kasus KM 50. Bahwasanya mereka semarkan, mereka nyatakan Habib Bahar ditangkap karena Habib Bahar menyebarkan berita hoax. Ini dusta, saudara-saudara. Ini tidak betul, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita semua tahu 6 laskar itu dibunuh, dibantai ketika itu, saudara-saudara. Berarti Habib Bahar memperjuangkan kebenaran atau tidak? Benar. Mengucapkan hal yang benar atau tidak? Benar. Baik, beliau sampaikan itu benar. Karena benar adanya yang namanya pembantaian di KM 50, benar adanya yang namanya penyiksaan di KM 50. Apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan daripada dalil-dalil, berdasarkan daripada bukti-bukti yang jelas, berdasarkan daripada bukti-bukti yang nyata. Sehingga mereka pun menfitnah guru kita, saudara-saudara. Saya jadi teringat bagaimana kisahnya Nabi SAW ketika beliau berdakwah. Maka oleh karena itu, mari kita sedikit kembali mengenang daripada suka duka perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan tentang bagaimana suka duka perjuangan Nabi. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan, Allah memberikan tahu kita informasi tentang bagaimana suka duka dakwah Nabi dulu, bagaimana ketika Nabi dicaci maki, bagaimana dulu ketika Nabi dihina, bagaimana dulu ketika Nabi dikriminalisasi, bagaimana dulu pengikut-pengikut Nabi dibunuh, bagaimana dulu Nabi pernah hampir dibunuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Wa iz yamkuru, dan ingatlah wahai Nabi, ingatlah wahai Rasul, ketika berbuat makar kepada dirimu. Siapa mereka? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Untuk apa mereka berbuat makar kepada Nabi? Liyusbituka, untuk membungkam dakwahmu wahai Nabi, untuk membungkam dakwahmu wahai Rasul. Au yaqtuluka, atau untuk membunuh wahai Nabi, atau untuk membunuhmu wahai Rasul. Au yukhrijuka, atau untuk mengeluarkanmu dari kampung halamanmu wahai Nabi, untuk mengeluarkanmu dari kampung halamanmu wahai Rasul. Wa yamkuruna, mereka berbuat makar kepadamu. Wa yamkurullah, Allah balas perbuatan makar mereka. Wallahu khairul makirin.
Allah adalah sebaik-baiknya zat yang membalas perbuatan makar orang-orang yang berbuat makar. Di dalam ayat ini saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dakwah Nabi dulu. Bagaimana Nabi dulu pernah hampir mau dibunuh. Bagaimana dulu Nabi dibungkam dakwahnya. Bagaimana dulu Nabi dicaci maki, dihina, difitnah. Yang pertama upaya daya makar orang kafir Quraisy itu adalah caci maki, saudara-saudara. Di mana mereka jumpa Nabi, di mana mereka bertemu dengan Nabi, mereka caci maki Nabi, mereka hina Nabi. Bahkan ada istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Nah ini Ummu Jamil setiap pagi selalu datang ke rumah Nabi. Dia getok pintu rumah Nabi. Begitu Nabi buka, dia caci Nabi, dia hina Nabi. Sehingga di setiap pagi cacian hinaan kepada Nabi itu menjadi santapan paginya istri Abu Lahab. Bagaimana mereka orang-orang kafir, di mana mereka bertemu dengan Nabi, mereka hina Nabi, mereka caci maki Nabi, bahkan tiap pagi. Tetapi kita lihat bagaimana sikap Nabi. Apakah Nabi berhenti berdakwah? Apakah Nabi kena mental? Apakah Nabi tidak melanjutkan lagi dakwah Islam? Tidak, saudara-saudara. Nabi jadikan cacian, makian, hinaan sebagai api yang selalu mengkobarkan semangat beliau di dalam berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak jadikan cacian, makian, hinaan sebagai air yang memadamkan semangat beliau di dalam berdakwah. Tidak, tetapi Nabi jadikan seluruh cacian, makian, hinaan semangat beliau untuk berjuang menegakkan syariat Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya mau tanya, kira-kira zaman sekarang para ulama banyak dihina tidak? Para ulama banyak dicaci maki tidak? Itu kira-kira yang caci maki ulama, yang hina ulama itu pengikutnya orang-orang kafir Quraisy atau pengikutnya Nabi? Pengikutnya orang kafir Quraisy atau pengikutnya Nabi? Pengikut kafir Quraisy. Jadi bukan cuma zaman sekarang ada yang namanya cacian hinaan terhadap para ulama. Itu sudah Nabi rasakan, itu sudah Nabi lalui, itu sudah Nabi jalani. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, perbuatan makar orang kafir Quraisy. Setelah mereka lihat cacian, makian, hinaan tidak berdampak, justru Nabi semakin semangat di dalam berdakwah. Akhirnya mereka pun mencari cara baru untuk membungkam dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan kali ini? Kali ini saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka lakukan adalah fitnah. Yang mereka lakukan adalah mereka sebarkan berita tidak benar tentang Nabi. Mereka fitnah Nabi, mereka sebarkan berita hoax tentang Nabi, mereka katakan Nabi itu majnun, mereka katakan Nabi itu orang gila, mereka katakan Nabi itu sahir, tukang sihir, mereka katakan Nabi itu adalah pemecah belah umat, pemecah belah bangsa, pemecah belah kesatuan dan kesatuan bangsa Arab. Mereka fitnah Nabi, mereka caci Nabi, mereka hina Nabi, mereka sebarkan berita-berita hoax tentang Nabi. Tapi kita lihat bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanggapi fitnah. Bukan Nabi tidak tanggapi, saudara-saudara. Nabi tanggapi fitnah. Jadi ketika para ulama mereka difitnah, mereka disebarkan berita-berita yang tidak benar, nggak boleh kita diam, nggak boleh kita diam. Kita ikuti jalannya Nabi, kita ikuti caranya Nabi. Bagaimana ketika Nabi difitnah? Nabi tidak diam, saudara-saudara. Nabi tidak diam. Nabi bantah fitnahan-fitnahan mereka. Maka oleh karena itu kalian, wahai umat Islam, ketika para ulama disebarkan berita yang tidak benar, ketika para ulama difitnah, wajib kita membela mereka. Kita tolak segala macam fitnah, segala macam berita-berita hoax. Jangan mau cari aman, jangan mau cari aman. Ulama difitnah, diem. Ulama dikriminalisasi, diam. Nggak boleh kita diam terhadap kemungkaran. Haram hukumnya diam terhadap kemungkaran, saudara-saudara. Bahkan mereka para ulama pernah berkata
man ba'a hurriyata li ajri amnih la yastahiqul hurriyah wal aman. Barang siapa yang menjual kemerdekaannya, dia jual kemerdekaannya untuk mendapatkan rasa aman, maka orang tersebut nggak pantas untuk mendapatkan kemerdekaan dan rasa aman, saudara-saudara. Jadi nggak boleh kita diam terhadap kemaksiatan, nggak boleh kita diam terhadap kemungkaran, harus kita tanggapi fitnah. Tidak boleh kita diam, saudara-saudara. Haram hukumnya diam terhadap suatu kemaksiatan, haram hukumnya diam terhadap suatu kezaliman. Nabi tanggapi fitnah. Ketika beliau difitnah, Nabi tanggapi, bukan Nabi tidak tanggapi. Nabi tanggapi fitnah secukupnya. Sisanya Nabi habiskan waktu Nabi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya Nabi habiskan waktu Nabi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan akidah, memperjuangkan agama. Tiru kita punya Nabi. Jangan sampai kita tidak meniru Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, apabila kalian wahai para umat cinta kepada Allah, maka ikutilah jalannya Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita wajib ngikutin jalannya Nabi. Tidak boleh kita lari jauh daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara-saudara, orang-orang kafir Quraisy mereka fitnah Nabi. Mereka lihat Nabi justru semakin semangat berdakwah. Nabi patahin dalil-dalil fitnahan yang mereka keluarkan, yang mereka lontarkan. Begitu mereka lihat dengan cara fitnah ternyata tidak berdampak, justru semakin banyak pengikut-pengikut Nabi, justru semakin banyak orang yang mendakwahkan agama Islam. Akhirnya mereka pun cari cara yang ketiga, saudara-saudara. Mereka cari cara ketiga. Apa cara makar kali ini? Kali ini mereka mulai kriminalisasi. Tapi mereka masih nggak berani kriminalisasi Nabi secara langsung. Mereka masih nggak berani ngeganggu fisik Nabi secara langsung. Akan tetapi yang mereka hancurkan, yang mereka kriminalisasi adalah hatinya Nabi melalui penyiksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi, saudara-saudara. Mereka kriminalisasi Nabi, mereka siksa para sahabat, mereka siksa para sahabat dengan siksaan yang sangat kejam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika berdakwah di Mekah, beliau dikeroyoki, diinjek-injek, mukanya diolesi pakai batu-batuan sambil ditampari dengan sendal-sendal. Bahkan orang-orang yang berada di Mekah ketika itu mereka berkata, kita nggak tahu lagi ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah mati atau masih hidup, karena beliau sekarat ketika itu. Beliau disiksa hampir mati demi memperjuangkan syariat Islam, demi memperjuangkan agama Islam. Kita lihat para sahabat yang lain dikriminalisasi. Ada sahabat Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, beliau dibawa di suatu padang pasir yang sangat panas. Saking panasnya itu padang pasir, kalau kita ambil daging kemudian kita taruh di padang pasir itu 1 jam mateng. Sayyidina Bilal ibn Rabah dibawa di padang pasir, ditelanjangi, ditiduri, ditaruh bongkahan batu di atas perutnya Bilal ibn Rabah. Kemudian mereka yang menyiksa Bilal ibn Rabah berkata, "Ya Bilal, la tazal hakaza hatta tamut au takfur bi Muhammad." Wahai Bilal, kamu akan senantiasa kami siksa, kami kriminalisasi dengan siksaan seperti ini, dengan siksaan yang sangat pedih hingga kamu mati, wahai Bilal. Atau kamu ingkari agama Muhammad, atau kamu hianati Muhammad. Apa jawab Bilal ibn Rabah? Bilal ibn Rabah hanya berkata, ahad, ahad, Allahu ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Yakni Bilal ibn Rabah lebih rela dirinya dibunuh, lebih rela dirinya disiksa daripada beliau mengkhianati daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan masih banyak lagi para sahabat yang disiksa, saudara-saudara. Di antaranya Alul Yasir, adalah keluarganya Yasir. Keluarganya Yasir, anaknya Yasir yang bernama Ammar ibn Yasir, seorang sahabatnya Nabi, diseret, dibawa di padang pasir, diikat. Kemudian mereka berkata kepada Ammar ibn Yasir, "Wahai Ammar ibn Yasir, keluar kau dari agama Muhammad, atau kami akan siksa engkau sampai mati." Ammar ibn Yasir menolak. Ammar ibn Yasir lebih memilih mati untuk menjaga akidah, lebih memilih mati untuk menjaga agama. Sehingga ketika Ammar ibn Yasir berkata seperti itu, mereka panggil ibunya Ammar ibn Yasir yang bernama Sumayyah. Dipanggil juga bapaknya Ammar ibn Yasir yang bernama Ammar. Mereka seret ibunya Ammar ibn Yasir, mereka seret bapaknya Yasir, mereka siksa, mereka injek-injek di hadapan Ammar. Mereka berkata kepada Ammar, "Wahai Ammar, jikalau kamu tidak mau keluar dari agama Muhammad, maka bapak ibumu akan kami siksa sampai mati, wahai Ammar." Apa jawab sang ibu? Sang ibu berkata, "Wahai Ammar, ibu tidak akan pernah ridho jikalau kamu keluar dari agamanya Muhammad." Akhirnya Abu Jahal pun ambil tombak. Abu Jahal ambil tombak, ditusuk dari kemaluan sang ibu sampai tembus ke perut, saudara-saudara. Meninggallah ibunya Ammar yang bernama Sumayyah. Ibunya meninggal, bapaknya juga dibunuh. Ternyata yang pertama kali syuhada, yang pertama kali syahid di dalam agama Islam, di dalam sejarah Islam, itu bukan pemuda-pemudi yang perkasa, tetapi perempuan yang tua renta. Ini seharusnya menjadi cambuk bagi pemuda-pemuda Islam. Jikalau ibunya Sumayyah, ibunya Ammar yang bernama Sumayyah, rela mati, rela dibunuh untuk membela akidah, maka kalian sebagai pemuda-pemudi Islam harus lebih rela mati untuk membela agama Islam. Kemudian saudara-saudara, akhirnya Ammar ibn Yasir pun linglung, saudara-saudara. Tidak sadar lagi apa yang sudah dia ucapkan. Karena dia melihat langsung bagaimana ibunya dibunuh di hadapannya, bagaimana bapaknya dibunuh di hadapannya. Dan masih banyak lagi para sahabat yang dikriminalisasi, yang dibunuh ketika itu. Ini kira-kira zaman sekarang yang kriminalisasi pejuang-pejuang Islam banyak tidak? Yang kriminalisasi pejuang-pejuang Islam banyak tidak? Itu kira-kira pengikutnya Nabi atau pengikutnya orang kafir Quraisy? Pengikutnya Nabi atau pengikutnya Abu Jahal? Pengikut Abu Jahal. Ternyata sudah terjadi, saudara-saudara. Ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Bagaimana kriminalisasi terhadap pengikut-pengikut Nabi? Bagaimana mereka pengikut-pengikut Nabi dibunuh? Bagaimana mereka disiksa? Sehingga nama mereka pun harum sampai saat ini, saudara-saudara. Nama mereka selalu dikenang di kitab-kitab sejarah. Nama mereka selalu dibahas, selalu diucapkan dari setiap orang-orang Islam yang membahas sejarah. Kenapa? Karena mereka rela mati untuk membela agama Islam. Ini kira-kira umat Madura rela mati untuk bela agama? Rela mati, siap mati untuk membela agama? Siap mati untuk membela akidah? Siap mati untuk membela Islam? Allahu Akbar. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dikriminalisasi dan gagal cara kriminalisasi mereka, karena Nabi memerintahkan para sahabat yang sudah disiapkan untuk disiksa, Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Akhirnya upaya makar orang kafir Quraisy pun gagal, saudara-saudara. Mereka cari cara baru lagi, mereka cari makar baru lagi untuk membungkam dakwah Nabi. Apa yang mereka lakukan kali ini? Kali ini mereka ajak Nabi negosiasi, saudara-saudara. Mereka musyawarah di suatu tempat yang bernama Darun Nadwah. Kemudian mereka ajak Nabi negosiasi. Mereka berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, in turid malan jama'na amwalan hatta takunu aktsaru malan fina." Wahai Muhammad, jikalau engkau berdakwah, yang kamu harapkan adalah harta, yang kamu harapkan adalah dinar dan dirham, kami kumpulkan harta-harta kami,
kami serahkan kepada dirimu wahai Muhammad, hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Tapi dengan satu syarat, tinggalkan dakwahmu, tinggalkan dakwah Islam, tinggalkan perjuangan untuk menegakkan syariat Islam. Wahai Muhammad, jikalau yang kamu harapkan adalah perempuan, kami kumpulkan perempuan-perempuan kami yang paling cantik, kami serahkan kepada dirimu wahai Muhammad. Wahai Muhammad, jikalau yang engkau harapkan adalah menjadi raja, menjadi penguasa, kami akan jadikan kamu penguasa di Mekah wahai Muhammad. Wahai Muhammad, jikalau yang kamu harapkan adalah kamu menjadi pemimpin di kalangan kami, maka kami akan jadikan engkau sebagai pemimpin, sehingga kami tidak akan memutuskan suatu perkara apapun kecuali atas izinmu wahai Muhammad. Kemudian apa jawab baginda Nabi besar Muhammad? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Law wada'tum syamsa fi yamini wal qamara fi yasari li an atruka hadzal amr fa wallahi wa billahi ma atruku tarfat ain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diajak negosiasi oleh orang-orang kafir Quraisy, demi Allah yang nyawaku berada di genggamannya, jangankan harta, tahta, pangkat, jabatan, seandainya kalian bisa ambil itu matahari, kalian taruh di tangan kananku, kalian ambil itu bulan, kalian letakkan di sebelah kiriku untuk aku meninggalkan dakwah Islam, maka demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkannya walaupun cuma sekedip mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya makar orang kafir Quraisy pun gagal, saudara-saudara. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan ustadz-ustadz dikali amplop, kiai-kiai itu yang miring dikasih amplop, yang awalnya haram jadi halal, halal haram halal katanya, melempem. Dikasih amplop kayak kerupuk, dikasih amplop sama pemerintah kayak kerupuk, dikasih amplop kayak kerupuk dikasih air langsung melempem, langsung layu. Halal haram hukumnya halal katanya. Ikuti kita punya Nabi, teladani kita punya Nabi. Bagaimana Nabi ketika diajak negosiasi seperti itu, negosiasi yang tidak benar, Nabi tolak. Maka kita juga seperti itu, saudara-saudara. Jangan sampai kita jual agama kita, jangan sampai kita jual agama kita hanya untuk mendapatkan dunia. Teladani kita punya Nabi. Kemudian begitu cara daripada negosiasi itu tidak berhasil, gagal, akhirnya mereka pakai cara kelima, saudara-saudara. Mereka pakai cara kelima. Apa itu? Mereka ajak Nabi damai. Mereka ajak Nabi damai. Oh, Nabi senang damai. Nabi gak mau ada permusuhan, Nabi gak mau ada perpecahan. Cuma Nabi cerdas. Nabi tanya dulu, ini maksudnya damai itu kayak gimana? Akhirnya orang-orang kafir Quraisy bilang, begini wahai Muhammad, maksud damai itu hari ini kita seluruh penduduk Mekah bareng-bareng sholat 5 waktu, bareng-bareng nyembah Allah, tapi besok kita juga bareng-bareng nyembah berhala. Jadi yang dimaksud damai itu memperadukkan akidah. Jadi yang dimaksud damai itu memperadukkan agama. Kali ini saudara-saudara, saking bahayanya pernyataan seperti ini, yang jawab bukan Nabi, Allah langsung yang wahyukan kepada malaikat Jibril, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Nabi, jawab pertanyaan mereka, jawab negosiasi mereka itu wahai Nabi. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala antum 'abidun wala ana 'abidun ma 'abadtum. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Ini kira-kira zaman sekarang yang mempercampur adukan akidah banyak tidak? Banyak. Ada tidak orang Islam yang kalau lagi maulidan ya maulidan, kalau lagi lebaran ya lebaran, Idul Fitri ya Idul Fitri, Idul Adha ya Idul Adha.
Lagi Natalan dia Natalan. Nah ini kayak begini ada tidak? Ini yang model-model mempercampur adukan akidah ini, itu pengikut Nabi atau pengikut orang-orang kafir Quraisy? Pengikut orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena statement-statement mempercampur adukan akidah itu sudah ada, sudah ditawarkan, ditolak mentah-mentah sama Nabi. Karena ini masalah akidah, ini masalah agama, tidak boleh dicampur adukan. Wah yang paling bahlul, dia rayain Natal sambil baca maulid. Dia rayain Natal sambil baca maulid. Nah ini gak bener nih kayak begini nih. Itu yang pertama kali menyampaikan pemikiran mempercampur adukan akidah tadi itu Abu Jahal, saudara-saudara. Itu Abu Jahal. Ini berarti kalau seandainya ada orang yang mempercampur adukan akidah, dia ngikut Nabi atau ngikut Abu Jahal? Ngikut Nabi atau ngikut Abu Jahal? Jahal. Jadi maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam kita harus jaga akidahnya kita. Jangan sampai kita mempercampur adukan akidah. Wa na'udzubillah kemarin berapa banyak video-video yang beredar bahwasanya kita sebagian daripada umat Islam merayakan Natal. Dengan apa merayakan Natal? Dengan membaca maulid, ngucapin selamat Natal aja hukumnya haram. Apalagi sampai merayakan Natal dicampurin sama baca maulid. Ini namanya talbisul haq bil batil, mencampur adukan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Talbisul haq bil batil haram, mempercampur adukan perkara yang hak dan perkara yang batil itu hukumnya haram. Jadi tidak boleh kita mempercampur adukan akidah. Sebagaimana yang telah Nabi SAW yang beliau langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau diperintahkan untuk menolak negosiasi yang ditawarkan oleh Abu Jahal berupa mempercampur adukan akidah. Maka begitu juga yang harus kita lakukan, karena kita wajib untuk mengikuti jejak juang dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa cintanya mereka para ulama, betapa cintanya mereka para asatid, mereka para habaib kepada kalian-kalian, yaitu umat Islam. Maka oleh karena itu, karena kecintaan mereka kepada kalian-kalian, jangan sampai kita sia-siakan cinta mereka, saudara-saudara. Wallahi, anak sering duduk sama Habib Bahar, dan Habib Bahar sering banget ngebangga-banggain. Habib Bahar sering banget ngebangga-banggain keberanian daripada umat Islam yang berada di Madura, saudara-saudara. Habib Bahar selalu angkat-angkat, beliau selalu ngebangga-banggain. Bahkan kalian bisa tanya sendiri, Anda nggak temuin di daerah manapun, Anda nggak temuin di mana beliau ceramah yang beliau bangga-banggakan sebagaimana beliau membangga-banggakan kalian sebagai umat Islam yang berada di Madura. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian saudara-saudara, sisanya insya Allah akan disampaikan daripada tausiah agama oleh Al-Habib Muhammad Al-Attas. Beliau kemudian setelah ini akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Attas. Beliau adalah mantu daripada Imamun Al-Akbar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Nanti habis ini kita akan sama-sama mendengarkan daripada tausiah agama, untayan kata-kata mutiara yang akan disampaikan oleh beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.